Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya mau jawab, silakan. Saya mendengar Ustaz mengatakan bahwa setelah atayat kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini katanya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu katanya sunnah. Nah, itu benar atau tidak? Yang kedua, Ustaz tadi mengatakan bahwa Bani Adam, jadi berarti anak keturunan Adam. Bagaimana dengan anak Bani Israel? Kenapa nggak disebut nabinya Bani Musa? Baik, yang pertama saya langsung saja, Bapak dan Ibu sekalian, tentang persoalan tahiyat sampai salam dan cara duduknya sampai dengan salam ada di Al-Bukhari di antaranya Pak ya, nomor hadis 828 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Oke, dimulai dari saat duduknya. Karena Rasulullah SAW bila qa'ada fi rak'ataini, adalah Rasulullah SAW jika duduk di dua rakaat. Yang pertama, qa'ada adalah iftirash, duduknya iftirash. Asnadid lahu yusra, beliau menyilangkan kaki yang kirinya, wa qa'ada 'alaiha mu'tadilan, kemudian duduk di pantatnya, duduk di kakinya itu dengan tegak punggungnya. Ya, dari sini. Kemudian karena idza fil akhirah, dan adalah beliau jika di dalam rakaat yang terakhir tawarruk, duduknya dengan tawarruk. Kemudian beliau bertahiyat di situ dengan 5 bacaan. Ya, bisa ada pilihan yang 5. Bisa at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibah dari Abdullah bin Mas'ud, bisa juga dengan at-tahiyatul lillah wassalawatu wa thayyibah dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Bisa as-salawatut thayyibatuz zakiyatu lillah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, termasuk dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib, yang paling menarik kemudian sampai dengan salamnya. Salam pertama ketika assalamualaikum, pilihan cuma 2. Bisa assalamualaikum, bisa assalamualaikum warahmatullah. Sampai sini saya tidak menemukan tambahan di hadisnya, maaf ya, yang wabarakatuh saya tidak menemukan. Jadi Nabi mempraktikkan cuma 2, kalau tidak assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Saya coba mengecek, saya punya koleksi di rumah, alhamdulillah 1235 kitab hadis. Saya mencari dari yang paling sahih sampai yang paling palsu. Di kitab hadis palsu aja nggak ada kalimat wabarakatuh untuk yang salam ya, dalam sholat, bukan di luar sholat. Jadi menurut kami cukupkan dengan bacaan dari Nabi sampai assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Jelas? Nah, kemudian yang kedua ke kiri dengan kalimat yang sama, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Disepakati oleh ulama bahwa sampai salam ini pada bagian yang ke kanan pertama kali itu hukumnya wajib karena terkait dengan rukun penutup salat. Di mana diketahuinya? Kita bisa dapatkan di hadis misalnya riwayat Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Kalau nomornya beda, cari di kitabnya judulnya Babul Musi fis Shalah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah ketika mengisahkan seorang sahabat bernama Khalad Az-Zurayqi. Ya, dia datang kepada Nabi, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ila Masjidin Nabawi, masuk ke Masjid Nabi, fa shalla bi janbin Nabi, salat di samping Nabi. Falamma sallama yaminan wa shamalan, tatkala dia salam ke kanan dan ke kiri. Falamma sallama yaminan wa shamalan, salam ke kanan dan ke kiri. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Tolong Anda salat lagi karena Anda belum salat. Fa'ala salat thalatha marrat, maka dia mengulangi salatnya sampai 3 kali. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan pada orang ini seperti kalimat semula. Salatlah Anda, tolong salat lagi karena Anda belum salat. Shalli fa innaka lam tusalli. Dia berkata, ya Rasulullah, ma'ahsinu khairan. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Ya. Anjing ini tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi, idza qumta ila shalah, kalau kamu ingin salat yang sempurna, asbiqul wudu, sempurnakan wudu begini. Famastaqbil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Fakabbir dan takbir sampai dengan salamnya. Ke kanan salam ditunjukkan ke kirinya. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan, disampaikan bahwa salam ke kanan itu sebagai bagian dari rukun salat karena rukun sifatnya wajib. Jelas ya? Jika Anda salat misalnya tidak salam langsung pergi begitu saja, ya tidak assalamualaikum, maka salat itu dipandang batal, mesti diulang karena meninggalkan yang wajib. Jelas ya? Wajib itu maka dimulai dengan yang pertama. Tahu dari mana hadisnya? Teruskan hadisnya. Ya, bahwa miftahu salat at-tuhur. Salat itu diawali dengan wudu, terjemahan tafsir yang tadi. Hati-hati. Wa tahlimu ma'at takbir. Kemudian dia dimulai dengan takbir untuk diharamkan melakukan aktivitas. Jadi kalau sudah takbir, ya itu tidak boleh mengerjakan yang terkait dengan yang tidak terkait dengan sholat. Ketikan, ya, makanya disebut takbir atau ihram. Kalau sudah takbir, dilarang mengerjakan segala yang tidak terkait dengan sholat. Kemudian, nah ini yang terakhir, wa taslimu taslim. Ya, sedangkan penutupnya adalah salam.
Jadi kalau sudah ditutup dengan salam, Nabi tidak menyebutkan salam kanan dan kiri, salam saja. Ya, kalimat pertama taslim ini menunjukkan pada bagian yang kanan yang pertama. Jadi sifatnya masih masuk rukun. Sedangkan yang kedua itu sunnah sifatnya. Apa bedanya rukun dengan sunnah, wajib dengan sunnah? Kalau wajib pasti dikerjakan. Kalau ditinggalkan batal salatnya. Tapi kalau yang ke kiri itu sunnah, tertinggalkan pun tidak mengerjakan, salatnya tetap sah. Tapi tidak mendapatkan pahala yang sempurna, di sini kurang. Jadi assalamualaikum begitu mau ke kiri langsung pergi misalnya karena hal tertentu, itu salatnya sah, tidak perlu berulang, tapi kehilangan pahala yang telah ditetapkan di sini. Jelas? Dan izin dalam urusan salam ini, Nabi itu ternyata cuma kepalanya yang bergerak dan lisannya yang bicara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan dalam hadis-hadis itu saya tidak temukan tangan yang ikutan gerak misalnya. Ya, di assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saya mohon izin, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya cari di hadis palsu pun tidak ketemu. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memasukkan hadis ini karena sudah jelas gitu. Jadi jangan terlampau soleh ya, kalau mau salam cukup kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum